Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Citra Inggil Elzadini, Ina Zara Pradipta, Pandu Sakti Purnomo, dan saya sendiri Zara Diva Mazasiti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang kombucha. Sebagai mahasiswa teknologi pangan, pasti kalian tidak asing kan dengan kata kombucha. Mungkin pernah dengar dari dosen, dari teman, atau mungkin melihat di sosial media. Namun apakah kalian tahu, sebenarnya kombucha itu apa sih? Kombucha merupakan hasil fermentasi larutan teh dan gula dengan penambahan starter mikrobia. Larutan teh pada kombucha, atau sering disebut dengan teh jamsi, merupakan minuman tradisional hasil fermentasi larutan teh dan gula yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yaitu rasa asam manis dengan sensasi sparkling. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi tersebut merupakan simbiosis bakteri dan kapang, atau yang biasa dikenal dengan SCOBY. SCOBY Sibiang Kombucha, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, atau yang disingkat dengan SCOBY, adalah campuran dari bakteri dan ragi yang hidup dalam koloni yang sama dan membentuk lapisan gel. SCOBY ini membentuk pada permukaan minuman teh fermentasi kombucha. Mikroba dalam SCOBY bekerja dengan mengkonversi teh manis ke berbagai macam vitamin, asam, molekul kompleks, dan mikronutrisi. Lempengan ini membentuk koloni yang terbentuk dari ragi dengan bakteri. Pada koloni SCOBY terdapat beberapa bakteri, di antaranya ada Acetobacter pseudomonas, Silinoides, Gluconicum, dan lain-lain. Cara pembuatan kombucha. Yang pertama itu, daun teh seberat 10-20 gram diseduh dengan 1 liter air yang mendidih. Lalu dibiarkan dulu selama 10 menit, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam toples kaca. Setelah itu didinginkan terlebih dahulu, baru ditambahkan gula pasir sebanyak 10% dan ditambahkan kultur kombucha juga sebanyak 10%. Fermentasi selama 8-12 hari pada suhu ruang dengan areasi yang cukup. Kultur kombucha dipisahkan, cairan teh fermentasinya dimasukkan ke dalam botol yang tertutup. Kombucha dibiarkan beberapa hari sebelum bisa dikonsumsi. Manfaat kombucha: teh mengandung flavonoid berupa katekin, epikatekin yang tidak berubah selama proses fermentasi. Penelitian menunjukkan bahwa kultur kombucha dapat menghasilkan 3,3% total asam, 0,7% asam asetat, 4,8% glukosa, dan 0,6% etanol setelah 9 hari fermentasi. Rata-rata pH yang dihasilkan sebanyak 2,5. Kombucha sangat baik untuk mengobati sembelit, memperbaiki kondisi tubuh, bermanfaat melawan arteriosklerosis, memulihkan fungsi alat pencernaan, menurunkan stres, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sistem imun pada tubuh. Kombucha bersifat antibakteri, melawan bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, dan Biserius. Candida albicans tidak terhambat pertumbuhannya oleh kombucha. Yang selanjutnya, aspek bioteknologi. Kombucha ini merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional yang dihasilkan oleh konsorsium bakteri dan ragi melalui proses fermentasi. Nah, khasiat dasar dari kombucha sebagai anti kanker, antioksidan, dan antibakteri membuka peluang yang tinggi untuk dikembangkan sebagai bahan baku kosmetik yang halal dalam perspektif bioteknologi, menurut Rezaldi Makruf et al. Tahun 2021. Kemudian menurut Greenwald et al. Pada tahun 2006 mengatakan bahwa fermentasi kombucha ini juga menghasilkan enzim yang mana merupakan bagian dari protein yang bertindak sebagai biokatalis. Enzim dalam kombucha disinyalir mampu meningkatkan fungsi-fungsi kesehatan tubuh. Substrat yang dibutuhkan dalam fermentasi kombucha pada umumnya adalah gula. Gula ini dengan berbagai konsentrasi berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Kemudian ini referensi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.